Ibu dan rekan-rekan terkasih, saya bersukacita sekali hari ini kita beribadah bersama kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sebentar mengingat akan hal ini. Setiap kali Raja Daud mengkhususkan waktunya bersama Tuhan, di saat itulah ia sedang membesarkan nama Tuhan di atas semua tantangan yang sedang ia hadapi. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan ia membiarkan Tuhan menyediakan berkat, mukjizat melebihi dari yang bisa ia harapkan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang paling hebat, yang paling detail mengurus hidup kita, dan ia adalah jaminan yang paling pasti yang kita miliki. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan yang akan dibagikan, serta informasi yang akan disampaikan dalam ibadah kita hari ini yang pasti membawa damai sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu semua. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, dan Dia sanggup untuk menyelamatkan kita, amin. Mari kita mau bersorak-sorak karena Tuhan, kita mau bergirang karena keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau katakan bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Come on. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave.
jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di Bandung, di Bali, di luar kota, di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Selamat hari Minggu, saya percaya hari ini akan menguatkan, akan memberkati kita semua. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, ada satu praise report yang luar biasa saudara. Beberapa waktu lalu, jemaat dari gereja kita, beberapa orang mengalami sakit COVID saudara, dan luar biasanya beberapa dari mereka sudah menerima kesembuhan, dan bahkan ada yang mengalami kesembuhan lebih cepat dari proses yang seharusnya. Luar biasa, puji Tuhan saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan menyertai kita semua, amin. Jadi bagi setiap saudara yang saat ini mungkin masih terbaring, mungkin saudara masih sakit, imani kebenaran firman Tuhan dan terima bahwa Yesus sudah menyembuhkan saudara, amin. Saudara juga gereja Tuhan mengucapkan turut berduka cita bagi anggota keluarga saudara yang mungkin meninggal. Saya percaya penghiburan dari Kristus itu yang akan menghibur, menguatkan setiap saudara. Baik saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan seperti biasa akan diadakan secara online di jam 12 siang dan untuk kids di jam 10 pagi. Di YouTube GKKD Shouters. Mari saudara subscribe, share, dan komen. Saudara bisa saling menyapa di live komen. Mari kita mulai membiasakan untuk ibadah on time. Ajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama, mempersiapkan waktu yang luar biasa nih untuk kita menikmati janji kebaikan Tuhan. Baik saudara, kemudian untuk setiap saudara yang ingin memberikan perpuluhan ataupun persembahan, saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau saudara juga bisa men-scan barcode yang muncul di layar saat ini juga. Berikutnya saudara, Sharing for Caring. Sharing for Caring sudah berjalan lebih dari 1 tahun, dan kita sama-sama tahu bagaimana program ini sudah membantu banyak orang. Saya mensupport, mengingatkan setiap saudara untuk terus berpuasa, giat berpuasa setiap hari Selasa jam 6 sore sampai hari Rabu jam 6 sore. Dan uang yang harusnya kita makan di hari itu kita bisa sisihkan untuk kita berikan ke program Sharing for Caring. Berikutnya saudara, gereja GKKD Shouters sudah melakukan banyak sekali pelayanan di berbagai daerah. Salah satunya di Bali, dan kemudian saat ini sudah bergerak ke Papua, tepatnya di Manokwari. Saudara, pelayanan ini pasti akan jauh lebih memberkati banyak orang ketika kita saling mensupport. Ketika kalau saudara tergerak untuk mensupport pelayanan ini, mari saudara transferkan danamu ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Berikutnya saudara, minggu depan gereja kita akan mengadakan Parenting Talk hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Saya mengundang setiap keluarga muda, mungkin pasangan yang ingin menikah untuk ikut ke program ini, di mana program ini akan membahas topik yang sangat menarik, bagaimana kita bisa menjadi keluarga, bisa menjadi orang tua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa kita share, kita bisa ajak juga rekan-rekan kita atau keluarga kita. Jemaat Tuhan, saudara bisa mengirimkan pokok doa ataupun kesaksian saudara melalui link yang tertera di bio Instagram GKKD Shouters. Saudara bisa mengklik form yang ada di sana dan pilih form doa. Atau saudara juga bisa mengirimnya melalui komen yang ada di YouTube channel GKKD Shouters. Yang terakhir saudara, kalau saudara membutuhkan persekutuan, atau mungkin saat ini saudara terbaring sakit, saudara mungkin butuh konseling, saudara mungkin saat ini membutuhkan support apapun itu, saudara bisa segera menghubungi nomor sekretariat GKKD Shouters. Dan pastinya gereja Tuhan akan segera melayani saudara dan memberikan kekuatan dan solusi bagi saudara. Demikian pengumuman, saudara, kita akan mendengarkan offering preach sebelum kita memberikan persembahan. Shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu. Senang sekali saya melayani saudara semua untuk persembahan kita. Offering preach akan saya berikan sebelum saudara memberi. Saya percaya kita semua mendapatkan gambaran yang benar, gambaran yang baik mengenai memberi, rahasia mengenai memberi, supaya saudara memberi dengan sukacita. Oke? Firman Tuhan berkata di Maleakhi 3, firman Tuhan berkata Maleakhi 3 ayat 10.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kita pasti sudah pernah dengar ayat ini ya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ternyata menurut firman Tuhan, persepuluhan itu sangat relate dengan kelimpahan. Menurut firman Tuhan dikatakan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit, gates of heaven ya. Kalau tingkap itu kayak pintu kecil ya, tapi ini gates of heaven, dan mencurahkan berkat kepadamu, mencurahkan berkat. Jadi persepuluhan itu relate dengan berkat dan kelimpahan. Haleluya saudara, ini hal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Karena apa? Semua orang ingin diberkati, semua orang ingin berkelimpahan. Beberapa waktu yang lalu saya post sesuatu di Instagram saya, di Instagram rohani saya, Kristen Milenial. Kemudian saya kasih tahu bahwa kita perlu percaya bahwa Tuhanlah kesembuhan. Waktu itu saya kasih tahu. Terus tiba-tiba ada orang yang bikin komen dan berkata, jangan lupa kita harus percaya dan bertindak dengan memakai masker dan divaksin. Tentu saja saya memakai masker dan divaksin. Tetapi itu bukanlah buah dari tindakan karena saya percaya kepada Tuhan. Itu adalah buah dari tindakan karena pemerintah yang menyuruh kita. Jadi kalau saya percaya Tuhan adalah kesembuhan, maka urusannya adalah saya merenungkan firman-Nya dan percaya. Tetapi kalau saya percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa pemerintah adalah wakilnya Tuhan, maka saya memakai masker. Jadi kalau saya percaya bahwa Yesus adalah kesembuhan, buah imannya bukan memakai masker, itu buah dari yang lain gitu ya. Tetapi orang suka menggabung-gabungkan. Dan sayangnya di dalam keuangan kita juga orang suka menggabung-gabungkan. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kalau kamu memberi, itu adalah tanda bahwa kamu percaya kepada kelimpahan, kamu percaya kepada berkat. Tidak ada cara lain. Perhatikan saudara bahwa ternyata menurut firman Tuhan, berkat dan kelimpahan itu saudara terima ketika kita percaya dan kemudian bertindak, dan buahnya adalah memberi, by the way. Bukan seperti tadi, saya percaya Tuhan Yesus adalah kesembuhan, itu sebabnya saya memakai masker. Itu adalah buah dari saudara percaya akan hal lain, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan gitu ya. Tetap karena percaya pada Tuhan, tapi bukan karena tentang kesembuhan itu saudara. Demikian juga dengan keuangan kita. Saya percaya saudara menyadari bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Gak mungkin salah. Itu sebabnya dia berkata begini, berilah persembahan persepuluhan itu. Bukankah aku memberkati dan memberikan kelimpahan? Jadi memberi persepuluhan, yang kalau 2 minggu lalu atau minggu lalu saya lupa, saya udah share bahwa itu sebenarnya uangnya Tuhan juga gitu lah. Jadi kita tuh diuntungkan banget gitu ya. Jadi berilah karena itu adalah kelimpahan dan berkat menurut ayat ini. Ketika saudara menyadari bahwa saudara perlu berkat dan kita perlu kelimpahan dan kita sudah menerimanya, saudara, maka buahnya menurut firman Tuhan ternyata hanya memberi. Hanya memberikan, dalam konteks ini persepuluhan saudara. Ketakutan adalah buah dari percaya kepada omongan iblis. Tapi ketika saudara menyadari bahwa saya perlu kelimpahan dan saya perlu berkat, saya sudah berkelimpahan dan saya sudah diberkati, maka saudara cari perkataan siapa yang relate dengan hal ini, yaitu perkataan dari firman Tuhan. Amin saudara. Bersemangat untuk memberi. Saya percaya kita dibangkitkan imannya supaya kita memberikan persepuluhan. Buat saudara yang belum memberikan persepuluhan, jangan memberi karena terpaksa. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kelimpahan dan berkat relate dengan memberi. Buat saudara yang sudah memberi tapi nggak tahu kenapa saudara perlu memberi, ini adalah hari yang baik buat saudara, di mana kita disadarkan bahwa setiap kita perlu
memberi karena itu relate dengan kelimpahan dan berkat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari kita membaca statement iman yang sudah tertera. 3, 4. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, seluruh jemaat yang ada di rumah menyadari bahwa kami perlu memberi karena itu adalah buah dari kesadaran kami bahwa kami diberkati dan berkelimpahan. Aku menghardik setiap suara si jahat, omongan si jahat yang berkata bahwa ini adalah masa yang susah, kita perlu menahan dan bukan memberi. Aku menghancurkan semua pemikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan, yang justru tidak membawa kami kepada kelimpahan dan berkat, yang membawa kami kepada kesusahan dan membuat kami kehilangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau teduhkan hati kita. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang memerdekakan hidup kita, yang mengingatkan kita betapa besar Tuhan yang menyertai hidup kita dan mengasihi hidup kita. Semesta alam
kebesarannya. Bahwa Allah yang besar, itu yang berjalan bersama-sama dengan setiap kita. Dia yang meneguhkan, Dia yang menguatkan, Dia yang menopang. Bahkan ketika kita terjatuh, Dia pula yang mengangkat kita. Mari naikkan syukur kita, mari naikkan penyembahan kita, sebab Dia layak. Mari tinggikan Dia di atas setiap masalahmu, di atas pergumulanmu, sebab Dialah yang besar. Come on worship Him. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur mengingat betapa hebatnya Allah kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mengingat kemenangan yang Engkau raih di kayu salib bagi kami. Engkau bukan hanya mati sebagai kami, tapi Engkau juga mengaruniakan semua janji, kasih karunia untuk kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Hari ini Engkau menghibur hati kami, Engkau membangkitkan harapan kami, membangkitkan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami bisa semakin mengenal siapa Kristus, semakin mengenal siapa kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya dan siap sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saya bersyukur kita bisa kembali lagi beribadah hari ini dan kita percaya bahwa ada perkataan Tuhan yang ingin membangkitkan, menghibur setiap kita. Saya percaya setiap kita yang beribadah dikuatkan, disembuhkan dan mengalami mujizat dan jawaban doa yang kita harapkan. Hari ini kita akan mulai membahas mengenai harapan. Selama 1 bulan ini kita akan membahas mengenai harapan, dan untuk topik hari ini saya beri judul harapan yang tak akan hilang.
harapan yang tak akan hilang. Sebelum saya masuk, saya mau sempatkan untuk menjawab satu pertanyaan yang pernah muncul di diskusi Blesscom kami. Waktu itu pertanyaannya adalah, kalau Tuhan sudah menyediakan semuanya, kalau kasih karunia sudah lengkap dikaruniakan kepada kita, lalu mengapa harus meminta? Mengapa harus berdoa? Nah, ayat yang seringkali disalahartikan itu terdapat di Matius 6, ayatnya yang ke-7 dan 8. Ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ayat ini seringkali disalahartikan seolah-olah tuh kan Bapa udah tahu apa yang kamu perlukan, jadi kamu gak usah minta gitu. Nah, ayat ini sebenarnya diucapkan Yesus ketika Yesus ingin memperbaiki cara berdoa murid-muridnya, ingin mengajarkan cara berdoa murid-muridnya. Karena yang sedang tren waktu itu adalah cara berdoa yang panjang-panjang, cara berdoa yang bertele-tele yang diperkenalkan oleh ahli Farisi dan ahli Taurat. Nah, banyak orang juga mengira bahwa karena banyaknya doanya atau karena seringnya mengucapkan, jadi Tuhan tergerak gitu. Nah, hal ini salah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya Roma 5 ayat 2 berkata bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu diakses oleh iman. Tanpa iman kita tidak bisa mengakses janji-janji Tuhan, kesembuhan, berkat, jawaban-jawaban doa yang kita harapkan, tidak bisa. Bahkan kita nggak bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, dan dikatakan di sini, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka yang disangkanya karena bertele-tele doanya Tuhan tuh digerakkan. Bukan. Tuhan itu tidak digerakkan oleh banyaknya kata-kata doa kita. Tuhan tidak digerakkan oleh seringnya kata-kata doa kita. Bukan. Tapi Tuhan hanya digerakkan oleh satu, yaitu iman. Tuhan hanya tertarik oleh iman kita. Ketika kita percaya, maka sesungguhnya kita menerima apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita menerima efek dari, nah gitu ya, kita menerima dan merasakan, mengalami janji Tuhan secara nyata bagi hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini Matius 6 ayat 8 dilanjutkan dengan karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Jadi nggak ditulis karena itu jangan berdoa, bukan. Tapi dikatakan karena itu berdoalah demikian. Betul ya? Jadi justru karena Bapa tahu apa yang kita perlukan dan Dia telah sediakan, Dia telah selesai memberikan kasih karunia ya, itu sebabnya kita berdoa demikian. Demikian itu gimana maksudnya? Berdoa yang tidak bertele-tele, tapi berdoa seperti orang yang percaya. Sama seperti anak yang masuk ke rumah dan meminta sesuatu yang dia tahu betul bapaknya atau ibunya pasti miliki. Dia minta makanan, dia minta ongkos, dia minta misalnya dibelikan kebutuhan sekolah misalnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita meminta atau kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita datang meminta atau berdoa dengan iman. Marilah kita mengucapkan doa kita dengan iman. Karena ada perbedaan yang jelas ya, kalau berdoa dengan iman karena percaya dan berdoa
yang belum pasti atau seolah-olah Tuhan perlu digerakkan. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, karena kita berbicara tentang harapan, salah satu ayat yang famous untuk membahas tentang harapan adalah di Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa harapan begitu penting? Karena tanpa harapan, seseorang itu mati sesungguhnya. Orang yang hidup itu ditandai dengan orang yang masih bisa berharap. Kenapa orang bunuh diri? Karena orang tidak lagi memiliki gambaran tentang masa depan. Tidak lagi memiliki bayangan ini setelah ini terjadi kayak gimana gitu. Karena gak ada harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, harapan itu begitu penting. Dan saking pentingnya, Tuhan tahu betul bahwa harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Benar gak? Tetapi harapan yang terjadi itu menjadi seperti pohon sukacita. Seperti kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi penting untuk kita berharap. Dan penting untuk kita menaruhkan harapan ke pribadi yang tidak tergoncangkan. Ke sesuatu yang stabil. Amin. Kita gak mungkin pegangan di kereta ya ke cuma ke tas gitu. Karena kan tas kita nggak stabil, benar nggak? Ya kan? Kita nggak mungkin juga pegangan sama orang lain atau tas orang lain gitu. Karena orang juga nggak stabil. Kita pegangan biasanya sama handle, grip gitu misalnya ya. Karena apa? Karena itu stabil. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kita selalu menggantungkan harapan kita kepada sesuatu yang stabil. Nah, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya bukan pada dirinya, bukan pada kekuatannya, bukan pada gajinya, bukan pada kemampuannya, bukan pada gelar sarjananya atau gelar masternya, bukan pada pendidikannya, bukan pada seluruh kebisaannya, atau kepada teman-temannya, atau semua pengalaman yang dia tahu, bukan, tapi yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena di ayat sebelumnya kalau kita baca ayat pasal ini adalah terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Nah, jadi harapan itu begitu penting kalau kita gantungkan pada Tuhan, kalau kita sandarkan hanya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di Ibrani 6 ayat 19 dan 20 ini suatu hal yang luar biasa yang kita mau sama-sama lihat. Ada satu peraturan yang kita perlu selidiki, dan ini berbeda dengan peraturan yang beredar di adat istiadat Yahudi. Nah, Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini dikatakan, sebelum saya bahas pengharapan itu menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa, kita perlu lihat dulu kenapa pengharapan itu kuat dan aman bagi jiwa. Karena dikatakan
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, lalu dikatakan menurut peraturan Melkisedek ia menjadi imam besar. Apa sih yang istimewa dari peraturan Melkisedek? Nah, Ibrani 7 ayat 1, 2, dan 3 sedikit tentang Melkisedek. Saya bacakan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat bahwa menurut peraturan Melkisedek, keimaman Tuhan Yesus itu berbeda dengan keimaman bangsa Yahudi. Ada dua hal setidaknya yang sangat mencolok ketika saya pelajari ayat ini. Dikatakan yang pertama adalah keimaman Melkisedek, dia bukanlah keturunan Lewi. Benar ya? Ya karena Lewi itu baru ada setelah Israel, yang alias Yakub, yang adalah cucunya Abraham. Abraham baru ketemu dengan Melkisedek jauh sebelum Israel itu ada, gitu ya. Jadi pasti bukan keturunan Lewi. Yang kedua adalah tidak pernah berakhir, tidak pernah mati, tidak berkesudahan katanya gitu. Karena apa? Karena imam Yahudi memiliki kesudahan. Dia ada gantinya. Kalau dia mati, anaknya menjadi imam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada masanya gitu. Tapi keimaman Melkisedek, keimaman yang long lasting, keimaman yang selama-lamanya. Oke? Jadi ada dua, bukan keturunan Lewi dan selama-lamanya, permanen ya, keimamannya permanen. Nah, kemudian dikatakan kalau begitu, maka kalau Yesus dijadikan imam menurut peraturan Melkisedek, berarti keimamannya Yesus ya semata-mata bukan keimaman karena peraturan Yahudi. Bukan keimaman karena ditunjuk oleh peraturan manusia, melainkan keimaman yang ditunjuk langsung oleh Allah. Keimaman yang sifatnya jauh lebih tinggi. Nah, saya mau highlight dua hal mengenai keimaman Yesus. Yang pertama adalah keimaman Yesus itu maha tinggi. Saya merujuk dari ayat Mazmur 911 ya. Mazmur 91 ayat 1. Ya kan? Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan El Shaddai, katanya gitu. Akan berkata kepada Tuhan, Allahku yang kupercayai, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, jadi keimamannya Yesus adalah keimaman yang menjadikan dia menjadi El Elyon, menjadi yang maha tinggi, menjadi mahkamah tertinggi, menjadi kalau misalnya kita ibaratkan dokter ya, kalau kita pergi ke suatu rumah sakit yang misalnya level kecamatan, maka kita misalnya butuh second opinion untuk diagnosa kita, dan kita butuh rumah sakit yang skupnya lebih luas, benar ya. Kemudian kita pergi, kalau misalnya kurang puas juga, kita pergi ke third opinion, yaitu skup yang misalnya di Singapura misalnya gitu. Jadi kita membutuhkan pendapat yang lebih tinggi dari apa yang kita tahu, biasanya begitu. Benar ya? Atau kalau misalnya suatu perkara, suatu terdakwa misalnya tersangka gitu ya, terdakwa diadili, dan dia nggak puas dengan hasil persidangannya, maka dia disarankan atau dipersilahkan naik banding. Kenapa naik banding? Karena pasti ada persidangan yang lebih tinggi. Dan semakin tinggi ke mahkamah
konstitusi misalnya seperti itu, mahkamah hukum. Nah, jadi memang pendapat dari seseorang atau suatu instansi yang lebih tinggi itu lebih dihargai. Nah, Yesus itu adalah imam yang maha tinggi. Yesus adalah El Elyon. Artinya kalau kita sedang mengalami masalah atau kita sedang mengalami krisis atau kita sedang mengalami struggle, pergumulan, tribulation, apapun itu, kalau sesuatu yang kita alami sepertinya tidak menyenangkan atau kita seperti merasa gagal, tertuduh dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa dialah El Elyon yang harusnya kita dengarkan pendapatnya? Amin. Bahwa dialah imam yang maha tinggi, bahwa dialah yang memiliki statement terakurat bagi hidup kita. Dialah imam yang maha tinggi, yang pendapatnya, yang perkataannya harusnya kita dengar dan kita pegang. Amin ya jemaat Tuhan ya. Nah, keimaman Yesus adalah keimaman yang maha tinggi. Yang kedua adalah Yesus merupakan imam yang sempurna. Akibatnya apa? Karena Yesus adalah imam yang sempurna, dia tidak berawal dan tidak berakhir, dia tidak ditunjuk di bawah peraturan manusia, tapi ditunjuk oleh Allah langsung. Maka Yesus bisa memberikan korban yang sempurna. Dia bisa membawa korban yang sempurna yang tidak seperti imam-imam Yahudi yang setiap tahun harus bolak-balik masuk ke kemah suci untuk mempersembahkan korban. Yang dikatakan dengan demikian bangsa Israel mengingat bahwa mereka tuh jadi sadar, oh mereka tuh berdosa, mereka tuh tidak bisa mempersembahkan yang sempurna. Nah, dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia sebenarnya telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saking sempurnanya keimaman Yesus, dia tidak berbuat dosa sekalipun dia dicobai. Imam-imam Yahudi turut mengambil bagian di dalam dosa, benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi mereka tidak bisa membawa korban yang sempurna, sebenarnya seperti itu. Nah, itu yang membuat pengorbanan Yesus menjadi valid. Itu yang membuat korban yang dia bawa menjadi mampu menguduskan kita semuanya. Ibrani 10 ayat yang 10 dikatakan kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan Ibrani 10 ayat 14 dikatakan kita disempurnakan. Kita yang telah dikuduskan, kita disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Sekali lagi, karena Yesus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Karena dia secara sempurna telah membawa korban yang menguduskan kita. Nah, Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Kedua yang mana? Ada dua pihak. Yang mana? Mendamaikan siapa dengan siapa? Mendamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, dulu imam itu memang diharapkan untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah, benar ya? Nah, tapi Yesus karena keimaman Melkisedeknya, karena keimamannya yang sempurna, maka dia berhasil menyatukan Allah dan manusia. Dia berhasil mendamaikan Allah dengan manusia, sehingga Allah yang adalah roh boleh tinggal di dalam tubuh manusia dan menjadikan tubuh kita adalah bait
bait Allah. Amin. Nah, itu sebabnya karena hukum Taurat telah dibatalkan, kita memiliki keberanian untuk berharap. Kita memiliki keberanian untuk expect the good things. Kita memiliki keberanian untuk memelihara janji-janji Tuhan. Daud berkata, berbahagialah orang yang bersih kelakuannya, suci tangannya, suci hatinya, dikatakan. Karena apa? Karena begitu bahagianya kalau kita didapati kudus dan tak bercacat. Begitu bersukacitanya kalau ada satu zaman di mana bangsa Israel tidak harus berulang-ulang lagi mempersembahkan korban penebus salah. Karena apa? Karena ritual itu begitu mengingatkan mereka tentang betapa berdosa dan betapa tidak layaknya mereka sebenarnya seperti itu. Nah, dan keadaan itu telah tiba sekarang ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus membatalkan hukum Taurat dan membuka tabir sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau saya breakdown ayat ini ada 3 hal. Yang pertama adalah rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada rancangan Tuhan yang terburu-buru. Tidak ada rancangan Tuhan yang tergesa-gesa. Tidak ada rancangan Tuhan yang lalai buat hidup kita, tapi rancangannya adalah rancangan yang damai sejahtera. Yang kedua adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan kita bukan kecelakaan. Benar ya? Bukan kecelakaan. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh bilang bahwa oh iya, rancangan Tuhan memang yang terbaik. Yaitu ya saya mengalami kehilangan atau saya mengalami kecelakaan atau saya mengalami hal yang buruk. Tidak. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau kita runut-runut, mungkin jangan ya. Siapa tahu nanti kedapatannya ya itu salahnya kita gitu. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang ketiga adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang jelas. Masa depan yang penuh dengan harapan itu seperti apa sih? Nah, kita mau kupas sedikit masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika gereja kita sedang mau live streaming waktu itu, kita membeli beberapa barang dan salah satunya adalah pembelian yang menurut saya paling jelimet itu adalah pembelian PC, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sebelumnya belum pernah beli PC, tapi saya gak bisa juga bilang pokoknya PC yang bagus gitu. Pokoknya PC yang bisa live streaming, yang ya apa gitu. Nah, jadi saya belajar yang namanya spesifikasi komputer. Saya cari tahu ini speknya mesti apa. Waktu itu saya tanya juga sama rekan-rekan, salah satunya juga Tobias, ahli perkomputeran di seluruh videografi yang saya tahu. Dia jago banget Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar gitu ya, saya cari tahu juga, saya tanya Tobias, saya tanya rekan-rekan yang lain juga, dan saya come up dengan spesifikasi, misalnya RAM-nya harus 16 atau 32, VGA card-nya harus misalnya 4 GB, harus yang GTX apa dan lain sebagainya. Sehingga kita mampu untuk mengadakan live streaming secara optimal gitu.
Bapak Ibu Saudara. Nah, hal itu menjadi ilustrasi bagi saya ketika saya merenungkan ayat ini dan berkata bahwa rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Berarti penuh harapannya itu seperti apa ya? Harus spesifik. Ada banyak orang Kristen, pokoknya yang baik yang Tuhan kasih. Pokoknya yang terbaik yang Tuhan sediakan. Pokoknya yang ini, pokoknya yang ini. Pokoknya yang baik yang Tuhan udah siapin deh. Saya nggak perlu cari tahu, saya nggak perlu belajar, saya nggak perlu mengharapkan secara spesifik. Saya nggak perlu sebutin speknya apa tentang harapan kita, tentang harapan saya. Nah, sebenarnya ayat ini nggak berhenti di ayat 11, tapi di ayat 12 yang berkata bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, firman Tuhan berkata, kita perlu berseru, kita perlu datang, kita perlu memang berdoa gitu. Datang untuk berdoa kepadaku katanya gitu kan. Berarti memang ada hubungannya ketika Tuhan sudah sediakan semuanya. Penting untuk kita datang dan berdoa sama Tuhan. Penting untuk kita datang dan berharap, menyebutkan yang mana dulu nih yang kita mau alami dari janji Tuhan. Yang mana dulu nih kasih karunia yang mau kita akses, yang mau kita terima, benar nggak? Bapak Ibu Saudara. Seringkali anak-anak Tuhan cuma bilang pokoknya yang baik, tapi nggak pernah sebutkan secara spesifik. Sehingga kaget gitu. Kok nggak terjadi atau kok terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Nah, padahal janji Tuhan kan masa depannya penuh harapan. Berarti harus ada harapannya. Harapannya itu harus spesifik gitu. Sama seperti PC tadi harus disebutkan speknya apa. Demikian juga harapan kita harus disebutkan. 3 tahun lagi saya mau seperti ini. 1 tahun lagi saya akan menggambarkan keluarga saya seperti ini. Pekerjaan saya seperti ini. Jangan mengawang-awang Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kita menjalani hidup tanpa arah. Sebutkan kita tuh bakalan kayak gimana sih di hari-hari ke depan kita. Sebutkan masa depan kita. Sebutkan, ciptakan, amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Ciptakan masa depan kita. Amin. Sebutkan secara spesifik dan perkatakan. Doakan secara spesifik. Yang ayat 13 dikatakan, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, katanya gitu. Berapa banyak orang yang cuma datang sama Tuhan tapi nggak pelajari firman Tuhan. Nggak pelajari detail tentang janji-janji Tuhan apa aja sih. Dari 1260 janji Tuhan, yang keinget cuman COVID korbannya nambah. Ada varian Delta, Gamma, Beta, Alpha, Omega, dan lain sebagainya. Tapi dari 1260 janji Tuhan gak ada satupun gitu. Atau cuma satu gitu. Nah, itu kan berbahaya ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa kita perlu cari Tuhan. Kita perlu datang sama Tuhan. Karena apabila kamu mencari aku, barang siapa mencari, iya mendapat. Barang siapa meminta, akan diberikan. Gitu. Nah, apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Dengan setengah hati kah? No, dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Artinya gini, dengan seluruh fokus kita, ya, kita arahkan hidup kita sama Tuhan. Kita arahkan keinginan kita sama Tuhan. Kita arahkan planning kita sama Tuhan. Karena apa? Karena dengan demikian kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Satu Amsal yang saya ingat dan rema di dalam kehidupan saya adalah Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya
kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman itu menjadi magnet dari kebaikan. Nah, berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Kalau kita mau hidup kita jadi magnet kebaikan, maka perhatikanlah firman. Fokus sama janji Tuhan. Fokus pada pengenalan akan Kristus dalam hidupmu. Amin. Saya percaya tidak ada yang sambil-sambil, tapi saya percaya setiap kita mengalami sukacita ketika kita fokusnya hanya firman Tuhan dan bukan pada ketakutan atau kabar-kabar buruk. Nah, saya mau tutup dengan 2 ayat ini. Firman Tuhan berkata bahwa Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, delight yourself in the Lord, katanya gitu. Maka ia kan, ini dampaknya luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3 baca. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, apa yang diinginkan hatimu. He will give the desire of your heart. Katanya gitu ya. Syaratnya cuma 1. Bergembiralah, delight yourself, katanya. Berbanggalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bergembira karena Tuhan itu seperti kita misalnya lagi nggak ada uang, tapi besok tuh mau gajian gitu. Nah, bangun paginya kan semangat ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau gaji kita aja bisa bikin kita gembira ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, maka harusnya janji Tuhan, pribadi Tuhan bisa bikin kita bergembira. Dan ngomong-ngomong ini adalah perintah. Benar ya? Kan dikatakan bergembiralah, ada kata lah di situ. Bergembiralah. Berarti Tuhan suruh kita memfokuskan, membanggakan hanya kepada Tuhan. Amin. Barang siapa bermegah, katanya gitu. Hendaklah ia bermegah bukan pada yang lain, tapi pada pengenalan akan Tuhan. Hendaklah ia bermegah karena ia mengenal aku, katanya. Nah, kemudian dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Sebab ketika kita, ayat 5 dikatakan, ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan mempercayai Tuhan. Menyerahkan itu kayak gimana sih? Saya kasih. Ya udah. Ini menjadi seutuhnya kekuasaan Tuhan. Keluarga saya, harta saya seutuhnya kepunyaan Tuhan. Maka ia akan bertindak ketika kita menyerahkan. Nah, seringkali kita menyerahkan tapi nggak percaya. Contohnya gimana? Saya udah berdoa, saya udah berserah sama Tuhan, tapi kok belum kelihatan juga ya janjinya, tapi kok belum ada juga ya jawabannya. Nah, kita serahkan tapi kita nggak percaya. Firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Yohanes 14 ayat 1 berkata bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa dikatakan percayalah kepadaku? Karena di dalam aku yang adalah Yesus, katanya gitu, di dalam Yesus setiap kelemahan, kegagalan, keterbatasan kita selesai. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, percayalah kepadaku supaya apa? Supaya hati nurani kamu nggak lagi nuduh kamu tentang betapa terbatasnya, betapa lemahnya, betapa nggak bisanya kamu. Benar nggak? Nah, itu sebabnya kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Nah, kalau Tuhan yang bertindak, ini harusnya bikin kita bisa tidur nyenyak. Ini harusnya bisa
bikin kita nggak takut untuk berkarya. Ini harusnya bikin kita nggak males kalau kita tahu bahwa Dia yang akan bertindak. Ini harusnya bikin kita nggak bilang I hate Monday. Ya, minggu malam menurut survei banyak orang berkata bahwa minggu malam itu adalah minggu yang paling menyebalkan, hari yang paling menyebalkan karena besoknya kerja. Gitu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan yang berkati kita, maka Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini biarkan seluruh fokus kita hanya kepada Tuhan. Biarkan seluruh hati kita hanya kepada janji-janji Tuhan. Sebab Dia adalah El Elyon. Dia adalah sumber dari segala yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita, mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menghibur kami, menguatkan kami. Firman Tuhan, itulah yang membangkitkan harapan kami. Sehingga kami tidak takut berharap, kami tidak khawatir dalam tahun kering. Sebab pengharapan kami gantungkan di dalam Tuhan. Kami tidak akan mengalami datangnya panas terik. Dan daun kami akan selalu hijau dan tidak pernah layu. Dan kami tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Tidak akan pernah berhenti menjadi berkat buat orang lain. Karena kelimpahan kasih karunia itu mengalir di dalam hidup kami. Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati. Sehingga kami berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima kuasa-Mu. Setiap kami yang merindukan kesembuhan, kami mengalaminya di dalam nama Yesus. Setiap kami yang berharap jawaban doa, kami mengalaminya. Minggu-minggu ini kami akan mendengarkan kesaksian, minggu-minggu ini kami akan mendapatkan mukjizat, dan kami percaya Tuhan, itu semua datangnya dari firman-Mu yang kami tanamkan di dalam hati kami. Biar firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita mau mempersiapkan perjamuan kita. Mari kita bawa roti yang ada di tangan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan perjamuan, mari kita mengingat betapa hebatnya hukuman yang Yesus tanggung. Dia mati sebagai kita, menanggung kelemahan kita, menanggung kesalahan kita, menanggung pelanggaran kita, menanggung kebodohan kita, menanggung setiap hal buruk yang kita lakukan. Sehingga kita tidak menerima akibatnya, melainkan kita menerima berkat dan bukan kutuk. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang menggantikan kelemahan kita,
tubuh yang menggantikan sakit penyakit kita, tubuh yang telah membaharui hidup kita sehingga kita beroleh hidup di dalam kelimpahan. Mari kita makan tubuh Kristus. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah yang menutup bungkus kita, mengampuni segala dosa kita, dan darah yang telah melindungi kita dari setiap senjata, dari setiap teror, dari setiap penyakit. Darah yang telah memastikan kita aman, memastikan kita tidak akan pernah celaka. Darah yang menjauhkan setiap kutuk, setiap tulah tidak akan mendekat kepada kita dan keluarga kita. Darah yang sama, yang telah dengan setia dan adil menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minum darah Kristus dengan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu. Kami mengucap syukur kami bersekutu dengan kematian-Mu Tuhan. Kami menjadi satu dengan kematian-Mu, supaya kami menjadi satu dengan kebangkitan-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati, kami sehat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kebajikan kemurahan itu yang mengikuti kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah kami Engkau telah tetapkan untuk berhasil. Apapun yang tangan kami kerjakan diberkati, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati lewat setiap janji-janji Tuhan yang kami renungkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimuliakanlah Tuhan lewat kehidupan yang kita lakukan. Mari kita ucapkan statement iman kita. Aku percaya aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya aku telah dikasihi, diberkati, berkelimpahan, dan sehat. Aku adalah pemenang. Buat setiap kita yang percaya, sama-sama berkata, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat setiap rekan-rekan, setiap Bapak Ibu Saudara yang ambil bagian di dalam ibadah online ini. Terima kasih buat setiap rekan-rekan pelayan. Terima kasih. Kami percaya lewat apa yang kita lakukan, kita membuat nama Yesus semakin terkenal. Share kabar baik ini kepada rekan-rekan kita, kerabat kita, supaya semakin banyak orang mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hidup di dalam pengharapan.